Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, serta salawat dan salam yang selalu kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati Bapak Dr. Insinyur Bambang Subagio MSI selaku penguji, Bapak Jajang Sumarna API MPD selaku coach dari peserta, serta Bapak Zulham Abdullah STRPI selaku mentor dari peserta pada pelaksanaan aktualisasi ini. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Wahyu, CPNS KKP tahun 2022 untuk formasi asisten pengelola produksi perikanan tangkap terampil di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Sebagai CPNS di lingkup Kementerian Kelautan dan Perikanan, kami memiliki kewajiban untuk mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil sebagai bekal dalam menjalankan tugas ke depannya, di mana sebagai seorang ASN kita dituntut untuk mampu mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak sebagai core value ASN serta berperan dalam mendorong terciptanya smart ASN dan manajemen ASN. Apa itu aktualisasi? Aktualisasi adalah salah satu kegiatan pada program pelatihan dasar CPNS yang dilaksanakan pada proses habituasi selama kurang lebih 1 bulan. Yang dimulai dengan mengidentifikasi isu, kemudian menentukan isu prioritas, dan terakhir merumuskan gagasan pemecahan isu sehingga tercipta sebuah inovasi. Pada kegiatan aktualisasi diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap visi dan misi organisasi, di mana dengan meningkatnya efektivitas sinkronisasi data diharapkan dapat mendorong terciptanya reformasi birokrasi di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu. Kegiatan pertama adalah melakukan konsultasi dengan mentor. Adapun tahapan kegiatannya, yang pertama, menghubungi mentor untuk mengatur jadwal konsultasi. Yang kedua, konsultasi terkait isu yang berkembang di lokasi kerja dan alternatif penyelesaiannya. Kegiatan pertama dilaksanakan pada tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan 25 Juni 2022. Adapun output kegiatan yang dihasilkan adalah dokumentasi kegiatan konsultasi dengan mentor. Kemudian notulensi pada saat konsultasi. Adapun kegiatan kedua adalah mencari referensi terkait media digital yang akan digunakan. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah meminta arahan dan pendapat terkait media digital yang sesuai untuk digunakan, kemudian mencari referensi terkait cara kerja media digital yang dipilih. Kegiatan kedua ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juni 2022 sampai dengan 14 Juli 2022. Adapun output kegiatannya adalah dokumentasi dan referensi terkait media digital. Pencarian referensi dilaksanakan dengan melihat video tutorial di YouTube serta dengan melihat beberapa jurnal. Kegiatan ketiga. Adapun kegiatan ketiga adalah melakukan pembuatan sumber data. Tahapan kegiatannya yang pertama adalah mempelajari secara lebih detail tentang sistem pengelolaan data yang telah dipilih. Kemudian berkonsultasi dan menentukan data apa saja yang akan dimuat dalam sistem tersebut. Kemudian membuat sumber data. Kegiatan ketiga dilaksanakan pada tanggal 1 Juli 2022 sampai dengan 21 Juli 2022. Adapun output kegiatan ketiga adalah sumber data berupa file Excel.
kegiatan keempat adalah pelaksanaan sinkronisasi data menggunakan media digital berbasis Google Data Studio. Tahapan kegiatan yang pertama adalah membuat file Google Spreadsheet, kemudian mengimport file Excel ke dalam Google Spreadsheet. Yang kedua, memvisualisasikan data yang ada ke dalam dashboard pada Google Data Studio. Yang terakhir, pelaksanaan sinkronisasi data. Kegiatan keempat dilaksanakan pada tanggal 15 Juli sampai dengan 29 Juli 2022. Adapun output kegiatan keempat adalah visualisasi data pada dashboard Google Data Studio. Keterkaitan nilai berakhlak. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan. Kegiatan aktualisasi ini merupakan suatu bentuk perbaikan kualitas pelayanan yang diharapkan. Pelayanan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan efektif. Dengan adanya sistem yang telah dibuat akuntabel, dengan adanya media ini data terkait pelayanan yang dilaksanakan di Pelabuhan Perikanan Nusantara Karangantu dapat disajikan secara lebih transparan dan dapat diakses oleh berbagai pihak yang mempunyai kepentingan termasuk oleh pimpinan sebagai fungsi kontrol sehingga secara tidak langsung menjadi bentuk pertanggungjawaban kompeten. Salah satu tahapan pada kegiatan ini adalah mencari referensi terkait media digital yang dapat digunakan sebagai media untuk mempermudah sinkronisasi data. Hal ini merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kompetensi bagi penulis. Harmonis. Pada proses perancangan dan pelaksanaan dari aktualisasi ini, penulis mendapat masukan dari beberapa rekan kerja yang memiliki ide dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Loyal. Adanya upaya pengolahan data ini juga sebagai bentuk loyalitas terhadap instansi. Adaptif. Sistem yang akan dibuat pada pelaksanaan aktualisasi ini juga merupakan bentuk adaptasi dari jawaban atas tantangan penggunaan media digital. Kolaboratif. Gagasan ini merupakan upaya bersama dari tiap lini guna mendukung kemudahan dalam hal pelayanan. Manfaat bagi masyarakat. Yang pertama, pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat khususnya nelayan dapat berjalan lebih efektif, kemudian menambah pengetahuan masyarakat maupun dari institusi pendidikan yang membutuhkan data operasional pelabuhan, pelaksanaan pelayanan yang lebih transparan. Manfaat bagi organisasi. Meningkatkan efektivitas pelaksanaan sinkronisasi data, menyediakan informasi terkait pelaksanaan pelayanan penerbitan SPB, STBLKK, dan tambat labu, memudahkan pimpinan dalam menjalankan fungsi kontrol, dan memudahkan operator dalam hal pelaksanaan pelayanan, khususnya operator pelayanan penerbitan SPB, STBLKK, dan tambat labu. Manfaat bagi penulis atau peserta. Menambah pengetahuan dan wawasan penulis, meningkatkan kompetensi penulis, dan memudahkan pekerjaan penulis dalam pelaksanaan pelayanan. Sekian dan terima kasih.